bersama. Saya dari kelompok keempat. Saya akan membahas tentang diare. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu diare. Diare merupakan keadaan ketika individu mengalami atau berisiko mengalami defekasi berupa feses cair atau feses tidak berbentuk dalam frekuensi yang sering. Situasi di mana mengalami sensasi rasa sakit perut seperti melilit atau mulas, kemudian defekasi berupa feses yang encer atau lunak dan tidak berbentuk serta dikeluarkan secara terus-menerus dengan frekuensi lebih dari 3 kali. Pada manifestasi klinisnya yaitu pasien mula-mula cengeng, terus gelisah, suhu tubuh biasanya meningkat, nafsu makan berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian disertai diare, tinjanya cair, mungkin disertai lendir atau lendir berdarah. Warna tinja makin lama berubah ke hijau-hijauan karena bercampur empedu. Anus dan daerah sekitar timbul lecet karena sering defekasi, dan tinja makin lama makin asam, sehingga akibat makin lama makin asam itu akibat makin banyak asam laktat yang berasal dari laktosa yang tidak diabsorpsi oleh usus selama diare. Gejala muntah dapat timbul sebelum atau sesudah diare dan dapat disebabkan karena lambung turut menentang atau akibat gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit. Bila pasien banyak kehilangan cairan dan elektrolit, mata dan ubun-ubun dan menyebabkan cegukan pada bayi, selaput lendir, bibir dan mulut serta kulit tampak kering. Pada patofisiologinya itu pertama yaitu melalui gangguan osmotik. Akibat terdapatnya banyak makanan atau zat yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dan rongga usus meninggi, sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus yang berlebihan ini akan merangsang usus untuk mengeluarkan sehingga timbul diare. Terus yang kedua yaitu gangguan sekresi. Akibat gangguan tertentu, misalnya oleh toksin, pada dinding usus akan terjadi peningkatan sekresi air dan elektrolit ke dalam rongga usus, dan selanjutnya diare tidak karena peningkatan isi rongga usus. Gangguan motilitas usus. Hyper akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan untuk menyerap makanan sehingga timbul diare. Sebaliknya, jika peristaltik usus menurun akan mengakibatkan bakteri tumbuh berlebih dan selanjutnya dapat menimbulkan diare pula. Patogenesis diare akut, yaitu masuknya jeda renik yang masih hidup ke dalam usus halus setelah berhasil melewati rintangan asam lambung. Jasad renik tersebut berkembang atau melakukan multiplikasi dalam usus halus. Oleh jasad renik dikeluarkan toksin, yaitu toksin diaregenik. Akibat toksin hipersekresi yang selanjutnya akan menimbulkan diare. Patogenesis diare kronis lebih kompleks dan faktor-faktor yang menimbulkan wabah infeksi, bakteri, parasit, malabsorpsi, dan malnutrisi. Sebagai akibat diare, baik akut maupun kronis akan terjadi. Yang pertama itu kehilangan air dan elektrolit sehingga menyebabkan dehidrasi. Terjadinya gangguan keseimbangan asam basa, osidosis metabolik, dan hipokalemia. Yang kedua itu gangguan gizi sebagai akibat kelaparan, karena pemasukan makanan ke dalam tubuh semakin berkurang dan pengeluaran semakin bertambah. Terus menyebabkan hipoklimia, gangguan sirkulasi darah. Pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan feses, yaitu berat feses lebih dari 300 gram dan melakukan pengecekan selama 24 jam untuk mengkonfirmasi adanya diare. Perhatikan bentuk tinja, apakah setengah cair, berlemak, atau bercampur darah. Diare seperti air dapat terjadi akibat kelainan pada semua tingkat sistem pencernaan, terutama usus halus. Adanya makanan yang tidak tercerna merupakan manifestasi dari kontak yang terlalu cepat antara tinja dan usus yang disebabkan cepatnya waktu transit usus. Diare yang bervolume banyak dan berbau busuk menunjukkan adanya infeksi dan dapat dilakukan pewarnaan
setiap gram ataupun kultur. Contoh, tinja harus segera diperiksa untuk melihat adanya leukosit, eritrosit, parasit apabila dalam feses terdapat kurang lebih 14 gram lemak, dan melakukan pengecekan selama 24 jam menunjukkan adanya steatorea, adanya gelembung lemak mengarah ke penyakit pankreas. Adanya amilum dalam tinja menunjukkan adanya maldigesti karbohidrat. Eritrosit dalam tinja menunjukkan ada luka, colitis ulcerativa, infeksi, polip atau keganasan. Leukosit dalam tinja menunjukkan kemungkinan infeksi atau inflamasi usus. pH tinja kurang lebih 5,3 untuk asam, dan tes reduksi menunjukkan intoleransi glukosa pH 6,0 sampai 7,5, dimulai pada sindrom malabsorpsi asam amino dan asam lemak. Yang kedua yaitu pemeriksaan darah. Dapat dilakukan pemeriksaan darah HB, HT, leukosit, dan diftel. Kadar elektrolit serum analisa gas darah. Apabila terdapat tanda-tanda gangguan keseimbangan asam basa, fungsi kelenjar tiroid, diare yang disebabkan virus memiliki jumlah, dan hitung jenis leukosit normal dan limfositosis. Apabila diare disebabkan infeksi bakteri yang invasif ke mukosa memiliki leukositosis, eosinofil meningkat pada alergi makanan atau infeksi parasit. Kadar asam folat rendah menunjukkan penyakit seliak. Kadar vitamin B12 rendah menunjukkan pertumbuhan bakteri berlebihan dalam usus halus. Kadar albumin rendah menunjukkan tanda kehilangan protein dari peradangan ileum, jejunum, kolon, dan pada sindrom malabsorpsi. Jika ada kemungkinan kuat penyakit dasar infeksi HIV pada pasien dengan diare kronik, maka screening pemeriksaan infeksi HIV dalam darah penting dilakukan. Kemudian itu melakukan pemeriksaan lanjutan. Yang pertama itu melakukan barium enema kontraks ganda atau BNO. Pemeriksaan barium enema kontraks ganda dilakukan untuk melihat kelainan di kolon dan ileum terminal. BNO dilakukan untuk melihat adanya klasifikasi pankreas dan dilatasi kolon. Kolonoskopi dan ileoskopi membantu dalam menegakkan diagnosis, terutama dalam mendapatkan diagnosis patologi anatomi dan biopsi mukosa usus. Dengan kolonoskopi dapat diketahui penyebab diare, apakah keganasan atau inflamasi. Dapat ditemukan sudah terjadi displasi atau keganasan pada colitis yang lama. Terus barium follow trap atau pemeriksaan röntgen ini dilakukan bila ada kecurigaan gangguan pada ileum dan jejunum. Interpretasi gambaran usus lebih sulit daripada barium enema, sehingga gambaran normal belum dapat menyingkirkan diagnosis. Cara pencegahannya yaitu tindakan terbaik untuk mengatasi diare adalah melakukan pencegahan diare sejak dini. Kebersihan menjadi kunci pokok yang harus diperhatikan dalam upaya pencegahan diare. Beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama itu melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah makan, serta setelah buang air kecil dan buang air besar. Tidak sembarangan mengonsumsi makanan yang tidak terjamin kebersihan dan kesehatannya. Terus yang ketiga itu tidak mengonsumsi air yang tidak matang. Terus memisahkan makanan yang matang dan yang mentah. Selalu memasak menggunakan bahan dasar yang masih segar. Menyimpan makanan di lemari sedingin dan tidak terlalu lama membiarkan makanan tertinggal di bawah paparan sinar matahari. Menghindari penggunaan handuk dan peralatan makanan yang sama jika ada keluarga yang mengalami diare. Membersihkan toilet dan disinfektan setelah buang air besar. Istirahat yang cukup. Dari poin-poin yang ada di atas, yaitu melakukan pola hidup sehat dan seimbang adalah cara terbaik untuk menghindari kemungkinan berbagai penyakit seperti diare. Meskipun diare merupakan penyakit yang umum terjadi, Anda harus cepat mengatasinya dengan cara yang cepat. Jika dibiarkan, diare dapat menimbulkan dehidrasi yang berat sehingga bisa berakibat fatal bagi penderitanya. Penata laksanaan mediknya yaitu dasar pengobatan diare
Pertama, pemberian cairan, jenis cairan, cara pemberian cairan, jumlah pemberiannya. Yang kedua yaitu dietetik, cara pemberian makanan, obat-obatan. Kemudian pemberian cairan pada pasien diare dan memperhatikan derajat dehidrasinya dan keadaan umum. Pemberian cairan, pasien dengan dehidrasi ringan dan sedang, cairan diberikan pada oral berupa cairan yang berisikan NaCl dan NaHCO3, KCl dan glukosa untuk diare akut. Dan karena pada anak di atas umur 6 bulan, kadar natriumnya itu 90 mg per liter. Pada anak di bawah 6 bulan dehidrasi ringan, sedang kadar natrium 50 sampai 60 mg per liter. Formula lengkap sering disebut Oralit. Kemudian cairan parenteral. Sebenarnya ada beberapa jenis cairan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pasien, tetapi semuanya itu tergantung tersedianya cairan di tempat tersebut. Pada umumnya cairan ringan yaitu ringer laktat diberikan tergantung berat atau ringannya dehidrasi yang diperhitungkan dengan kehilangan cairan sesuai dengan umur dan berat badannya. Belum ada dehidrasi. Untuk pemberian per oral sebanyak anak atau minum yaitu 1 gelas tiap defekasi. Terus untuk dehidrasi ringan 1 jam pertama 25 sampai 50 ml sesuai berat badan per kilogramnya untuk diberikan secara per oral. Selanjutnya 125 ml kilogram sesuai dengan anjuran untuk tiap harinya. Terus dehidrasi sedang 1 jam pertama 50 sampai 100 ml per kilogram berat badan per oral. Dehidrasi berat tergantung pada umur dan berat badan pasien. Kemudian pengobatan dietetik. Untuk anak di bawah 1 tahun dan anak di atas 1 tahun dengan berat badan kurang dari 7 kg, jenis makanannya yaitu susu. ASI adalah susu laktosa yang mengandung laktosa rendah dan asam lemak tidak jenuh, misalnya LLM dan amino. Makanan setengah padat atau bubur atau makanan padat. Nasi tim bila anak tidak mau minum susu karena di rumah tidak biasa. Susu khusus yang disesuaikan dengan kelainan yang ditemukan, susu dengan tidak mengandung laktosa atau asam lemak yang berantai. Terus obat-obatan. Prinsip pengobatan diare adalah mengganti cairan yang hilang melalui tinja dengan tanpa muntah dengan cairan yang mengandung elektrolit dan glukosa atau karbohidrat lain, misalnya gula, air tajin, tepung, dan lain-lain. Obat antisekresi yaitu acetosal, dosisnya yaitu 25 mg dengan dosis minimum 30 mg. Chlorpromazine dosis 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan setiap harinya. Obat spasmolitik dan lain-lain. Umumnya obat spasmolitik seperti papaverin, ekstrak belladonna, opium loperamida tidak digunakan untuk mengatasi diare akut lagi. Obat pengeras tinja seperti kaolin, paktetin, charcoal, tarbonal tidak ada manfaatnya untuk mengatasi diare sehingga tidak diberikan lagi. Kemudian antibiotik. Umumnya antibiotik tidak diberikan bila tidak ada penyebab yang jelas. Bila penyebabnya kolera, diberikan tetrasiklin 25 sampai 50 mg per kilogram berat badan per hari. Antibiotik juga diberikan bila terdapat penyakit seperti oma, faringitis, bronkitis, atau bronkopneumonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriani Nahrawi, NIM 1801025, perwakilan dari kelompok keempat. Yang selanjutnya saya akan membahas atau menjelaskan tentang konsep asuhan keperawatan pada klien yang diare. Yang pertama yaitu pengkajian. Di pengkajian di sini kita mengkaji atau kita menanyakan biodata dan data demografi klien. Yang kedua yaitu keluhan utama klien masuk ke rumah sakit. Yang ketiga yaitu
riwayat penyakit klien, seperti riwayat penyakit klien dahulu, sekarang, dan riwayat penyakit klien atau keluarga klien. Yang selanjutnya yaitu kaji 11 pola Gordon dan pemeriksaan fisik pada klien. Setelah pengkajian dilakukan, kita akan menentukan masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang muncul pada klien yang diare yaitu pertama, defisit volume cairan dan elektrolit kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan output cairan yang berlebihan. Yang kedua yaitu gangguan keseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan malabsorpsi usus, mual muntah. Yang ketiga yaitu gangguan integritas kulit berhubungan dengan frekuensi BAB yang berlebihan. Yang keempat yaitu gangguan rasa nyaman berhubungan dengan distensi abdomen. Yang terakhir atau yang kelima yaitu kurangnya pengetahuan berhubungan dengan tidaknya informasi terhadap diare tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke intervensi dengan diagnosa defisit volume cairan dan elektrolit kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan output cairan yang berlebihan. Tujuan defisit cairan dan elektrolit teratasi. Kriteria hasil tanda-tanda dehidrasi tidak ada, mukosa mulut dan bibir lembab. Intervensi yang pertama, observasi tanda-tanda fisikal, rasional, parameter keadaan umum klien, dan hasil deteksi dini adanya kelainan. Intervensi yang kedua, observasi tanda-tanda dehidrasi, rasional, tanda-tanda dehidrasi digunakan untuk mengetahui derajat dehidrasi. Intervensi yang ketiga, ukur input dan output cairan, catatan masukan dan pengeluaran membantu mendeteksi dini ketidakseimbangan cairan. Intervensi yang kedua dengan diagnosa gangguan keseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan malabsorpsi usus, mual muntah. Tujuan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi teratasi. Kriteria hasil intake nutrisi klien meningkat, diet habis 1 porsi yang disediakan, mual muntah tidak ada. Intervensi yang pertama, dorong tirabaring atau pembatasan aktivitas selama fase sakit akut, rasional, menurunkan kebutuhan metabolik untuk mencegah penurunan. Intervensi yang kedua, timbang berat badan klien, rasional memberikan informasi tentang kebutuhan diet. Intervensi yang ketiga, lakukan oral hygiene, rasional lakukan oral hygiene. Kemudian, intervensi yang ketiga dengan diagnosa gangguan integritas kulit berhubungan dengan iritasi. Iritasi frekuensi BAB yang berlebihan. Dengan tujuan gangguan integritas kulit teratasi. Kriteria hasil integritas kulit kembali normal, iritasi tidak ada, tanda-tanda infeksi tidak ada. Yang pertama, ganti popok anak jika basah, rasional keadaan bersih dan kering, mencegah kembang biaknya mikroorganisme. Intervensi yang kedua, hindari penggunaan bedak jika lecet, rasional, partikel bedak akan melekat pada kulit dan menambah lecet. Intervensi yang ketiga, cuci tangan sebelum dan sesudah mengganti popok. Rasional, cuci tangan dapat mencegah penyebaran kuman dan mencegah terjadinya infeksi.